Ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dengan rahman rahimnya Allah kita semua sudah masuk ya di bulan Zulhijjah ya, bulan yang luar biasa ya. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari istimewa yang Allah melipat gandakan ya pahala, juga ketika berbuat maksiat Allah pun lipat gandakan dosanya ya. Mudah-mudahan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini kita semua semakin meningkatkan amaliyah ibadah kita ya. Kalau para sahabat mereka selama 10 hari itu memberikan tips ya supaya sehari itu kita mampu 3 juz gitu ya. Jadi 10 hari itu khatam 30 juz gitu ya. Kalau di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di malamnya itu adalah malam-malam istimewa. Nah di bulan Zulhijjah ini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari istimewa yang Allah melipat gandakan ya berbagai amal soleh yang kita lakukan, kemudian dengan berbagai ketaatan ya kita isi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan berbagai semangat giroh beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini kita juga setiap Sabtu Ahadnya alhamdulillah belajar bahasa Arab dari dasar. Kita akan sama-sama pelajari kelanjutannya ya. Yang minggu kemarin kita sudah masuk pada fi'il rubai, fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Nah, baik kita lihat fi'il rubai yang sudah kita pelajari. Nah, di sini Nah, ini kemarin kita sudah mempelajari ini ya, ada fi'il rubai, ada hanya satu bab ya. Fi'il rubai itu fi'il yang terdiri dari 4 huruf, yaitu fa'ala, yufa'lilu, fa'lalatan, wa fi'lalan. Ini sudah kita pelajari ya, tasrif aslinya dari fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan, fi'lalan, mufa'lilun, mufa'lalun, fa'lil, la tufa'lil, mufa'lalun, mufa'lalun, fa'lila, yufa'lalu. Nah ini juga contoh-contohnya ya sudah kita pelajari. Kemudian tasrif cabang-cabangnya. Nah kemarin itu sampai ini sini ya, ismu zaman makan. Nah ini madhi majhul, mudhari majhul, juga faidahnya ya. Tapi sebelum kesini kita bahas dulu faidahnya ya. Fawaidu, faidah dari wazan fa'lala. Jadi maksud faidah di sini apa manfaatnya ya ketika sebuah fi'il kita menggunakan fi'il rubai. Tentu saja ada maksud-maksud tertentu ya. Ketika dirubah menjadi fi'il rubai maka ada maksud-maksud tertentu, ada faidah-faidah tertentu. Di antaranya di sini faidah dari wazan fa'alala itu adalah lita'diyati, yaitu untuk menjadikan ta'diyah ya fi'il muta'addi. Nah, jadi fi'il rubai mujarrad ini bisa berfungsi memberikan faidah menjadi muta'addi. Muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek ya. Kalau lazim itu tidak membutuhkan objek, kalau muta'addi itu yang membutuhkan objek. Sehingga kayak misalnya di sini contohnya dahroja waladun al-hajaro. Nah, jadi Zaidun dahroja waladun al-hajaro. Waladun seorang laki-laki itu dahroja menggelindingkan al-hajaro batu.
Nah, kata-kata menggelindingkan itu kan butuh maf'ul, butuh objek. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia muta'addi itu adalah transitif ya, yang membutuhkan objek. Kalau lazim intransitif. Nah, jadi dahraja waladun ala hajar. Seorang anak laki-laki menggelindingkan batu. Jadi intinya muta'addi itu seperti itu. Kalau misalnya masuk jadi memasukkan, keluar mengeluarkan. Jadi kalau kata-kata keluar berarti itu adalah lazim karena tidak butuh objek. Saya keluar ya udah. Kalau saya mengeluarkan, nah butuh objek. Nah sama ini juga ya, salah satu fungsi dari wazan fa'lala itu adalah lita'diyah, membentuk fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Wayati laziman, tapi kadang-kadang juga datang laziman menjadi fi'il lazim. Nah di sini contohnya hashasa. Hashasa itu artinya bana wa dhahara. Tampak ya, doharo, bana, muncul dan tampak. Jadi hashasa misalnya hashasa waladun, laki-laki itu nampak atau muncul. Nah jadi hashasa di sini artinya bana wa doharo. Bana itu bisa arti muncul, doharo itu artinya nampak ya. Nah, jadi memberi fungsi laziman, tidak memunculkan atau tidak menampakkan, tetapi ini adalah fi'il lazim yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Kemudian di antara faidah wajan fa'lala juga adalah yang ketiga adalah likhtisar. Likhtisar itu untuk meringkas, hikayatil jumlah, untuk meringkas ya, yaitu diringkas hikayat ya, sebuah hikayat jumlah misalnya kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka dalam bahasa Arab bisa untuk menunjukkan ringkas ya, kita menyebutkan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu diistilahkan dengan basmalah. Nah kata-kata basmalah itu maksudnya adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau di dalam bahasa Arab namanya manhut ya. Jadi kalimat yang diringkas, kalimat yang diringkas. Jadi tadi misalnya alhamdulillah hamdala, misalnya alhamdulillahirabbil alamin bisa diringkas menjadi manhut ya, ikhtisar diringkas menjadi apa, kalimat yang ringkas gitu ya, yang namanya manhut dalam bahasa Arab. Nah misalnya alhamdulillahirabbil alamin diringkasnya hamdala ketika kita menyebutkan istilah ya, misalnya. Kemudian subhanallah misalnya sabhala, assalamualaikum sam'ala misalnya. Nah kalau di sini contohnya untuk ketika kita misalnya menyebutkan istilah bismillahirrahmanirrahim itu dengan basmalah. Misalnya di sini la haula wala quwata illa billah. Dalam bahasa Arab bisa istilah menyebut la haula itu misalnya mari kita baca hauqala misalnya. Oh berarti kita ngerti hauqala itu adalah la haula wala quwata illa billah. Mari kita baca basmalah. Oh kita ngerti bahwa ketika menyebut basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Hamdala itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sabhala subhanallah misalnya. Sam'ala assalamualaikum. Talbaqa atullah baqaqa misalnya. Nah, jadi dengan seperti itu wazannya. Nah untuk hari ini memang tidak panjang lebar ya, karena di sini perlahan-perlahan ya. Jadi ini memberikan faedah seperti ini. Nah untuk selanjutnya mari kita sama-sama mencari saja ya, mengidentifikasi dari Al-Quran misalnya ini masuknya kemana, apakah fi'il rubai atau fi'il sulasi misalnya. Silahkan ada yang akan mencoba untuk mencontohkan dari Al-Quran. Nah, boleh dibuka ya sama-sama misalnya Qurannya kita lihat dari
Kita lihat dari sebentar. Misalnya kita identifikasi dari Al-Qur'an ya. Misalnya apa? Misalnya surah apa ya? Surat coba surah apa, misalnya di surah Az-Zalzalah saja ya. Az-Zalzalah. Nah, ini coba kita identifikasi bareng-bareng. Nah, siapa dulu? Nah, di sini misalnya idza, kalau idza itu huruf ya, huruf zulzila. Nah, ini zulzila berarti boleh bareng-bareng ya. Zulzila berarti ini fi'il sulasi atau rubai? Nah, apakah ada Rubai ya? sulasi atau rubai? Zulzila. Nah, Rubai ya? rubai ya. Nah, fi'il rubai. Berarti kalau fi'il rubai di sini zalzala itu kan artinya menggoncangkan ya. Zalzala. Nah, menggoncangkan. Coba kita tasrifkan bareng-bareng. Kemarin kita sudah belajar fi'il rubai. Kita identifikasi ya dari surah Az-Zalzalah itu adalah zalzala itu masuk dari fi'il rubai. Coba ditasrifkan bareng-bareng karena hanya satu bab kan ya. Fi'il rubai itu hanya satu bab, yang lain itu sifatnya ilhaq. Nah, sekarang kita fokus dulu yang satu bab yang pokok. Silakan ditasrifkan zalzala. Baik. Kalau misalnya ditanyakan dari bahasa Arabnya ya, misalnya yang diguncangkan yang mana? Muzalzalun. Muzalzalun. Yang diguncangkan muzalzalun ya. Nomor berapa kalau di sini? Ismul maf'ul. Ismul maf'ul ya, nomor 5 ya. Muzalzalun, yang diguncangkan. Berarti kalau yang di Quran tadi zulzila, berarti masuknya kemana yang ada di sini? Fu'alila. Ya, fu'alila ya. Zulzila 11. Guncangkanlah. Nomor 11 ya. Zulzila berarti nomor 11 ya. Fi'al madi majhul. Coba kita tasrifkan fi'al madi majhulnya. Nah, zulzila. Nah, ini al-madil majhul, silakan. Zulzilu, zulzilat, zulzilta, zulzilti, zulziltunna, zulzilna. Berarti kalau yang di Quran idza zulzila, nomor berapa di tasrif far'inya? 4. 1, 2, 4. Ini di idza zulzilatil ardu berarti nomor 4 ya. Zulzilat berarti ada domir apa di nomor 4? Iya. Nah, kita kembali ke Al-Quran ya. Ada domir hiya. Nah, berarti idza zulzilat tadi sudah ditemukan. Ini adalah fi'il sulasi atau rubai? Sulasi. Rubai ya, fi'il yang terdiri dari 4 huruf.
asalnya. Kemudian setelah diketahui rubai, ini jenisnya apa, bentuknya fi'il madi Majhul. Majhul. Di fi'il madi majhul tadi posisinya ada di nomor 4. 4 ya. Nomor 4 itu ada domir apa? Hiya. Iya. Ini. Nah, Iya. jadi silahkan diartikan idza zulzilat. Ketika Apabila telah diguncangkan diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Asalnya dulu coba. Zulzilat berarti domirnya apa? dia perempuan apabila dia perempuan telah diguncangkan. diguncangkan. Apabila dia perempuan ya, setelah diguncangkan. Tapi maksud dia perempuan di sini itu maksudnya adalah kembali ke al-ardu, bumi ya. Al-ardu, iya bumi. Bumi itu al-ardu, kenapa dalam bahasa Arab suka dianggap mu'annas, perempuan. Jadi pakai ta. Nah, jadi ini masuknya al-ardu itu mu'annas majazi ya. Jenis dari mu'annas majazi. Ini dianggapnya perempuan, bumi gitu ya. Langit. Mungkin karena di bawah langit Iya. Hua. Iya. Nah, ini jadi boleh diartikan idza zulzilatil ardu zilzalaha, secara sempurnanya bagaimana? Dan apabila bumi telah diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Iya. Dengan segoncang-goncangnya gitu ya. Ini fi'il mutlak ya. Maf'ul mutlak ya. Nanti kita belum belajar tentang maf'ul mutlak. Jadi kalau ada masdar ya atau maf'ul yang diambil dari fi'ilnya itu memiliki arti taukid ya. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Kalau dalam bahasa Indonesia guncang seguncang-guncangnya itu ya guncangan yang dahsyat, nah gitu diartikannya. Kenapa ada muncul kata dahsyat? Karena di sini adalah kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Nah, baik, silakan ada lagi yang menemukan fi'il rubai di Al-Qur'an? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Surat An-Nas ya. An-Nas. Kita lihat, kita identifikasi surat An-Nasnya. Nah, di sini alladzi waswisu. Baiklah, kita identifikasi sama-sama. Yuwaswisu. Nah, tadi fi'il sulasi atau rubai? Rubai. Kenapa disebut rubai? Karena terdiri dari 4 huruf. Terdiri dari 4 huruf yaitu waswasa, yuwaswisu. Nah, kita identifikasi, kita kembali ke PPT ya. Nah, berarti di sini silahkan ditasrifkan ya wazan waswasa yuwaswisu waswasatan wiswasan. 1 2 3. Waswasa yuwaswisu waswasatan wiswasan Baik. Sudah ditasrifkan tasrif usulnya. Kalau ditanya misalnya sok diterjemahkan saja semuanya ya biar yang baru paham. Waswasa, apa arti waswasa? Dia seorang laki-laki. Apa? Dia seorang laki-laki senantiasa berbisik. Ini dulu, telah berbisik atau telah menggoda ya. Waswasa itu asal artinya menggoda atau berbisik ya. Jadi telah dulu. Waswasa apa artinya? Dia seorang laki-laki telah membisikkan. Telah membisikkan atau mau membisikkan, mau menggoda? Membisikkan saja ya. Yuwaswisu, apa arti yuwaswisu? Dia seorang laki-laki senantiasa membisikkan. Iya.
ya, sedang atau akan ya, atau senantiasa. Waswasatan, wiswasan apa artinya? Bisikan. Satu Bisikan. pembisikan. Ya, satu bisikan atau satu Satu pembisikan ya. Muwaswisun, Dia seorang Pembisik. laki-laki Dia seorang laki-laki yang membisikkan. yang membisikkan ya. Muwaswisun itu atau pembisik ya. Muwaswis, nah, pembisik. Kalau muwaswasun, Dia Dia seorang seorang laki-laki yang laki-laki yang telah membisikkan. dibisikkan. nggak pakai Membisiki. telah Bunda. Ini nggak pakai telah karena ini Yang ismul maf'ul. dibisiki. Yang di saja. Yang Yang dibisikkan. dibisikkan. Nah, baik. Waswis, Bisikanlah olehmu seorang laki-laki. Laki-laki. bisikan olehmu seorang laki-laki. La tuwaswis, Janganlah Janganlah kamu seorang Kamu laki-laki membisikkan. olehmu seorang laki-laki. ya, janganlah membisikkan kamu seorang laki-laki. Janganlah kamu membisikkan ya seorang laki-laki. Kemudian muwaswasun, Wah, Tempat tempat membisikkan membisikkan. dan waktu membisikkan. ya, tempat atau waktu ya membisikkan. Wuswisa, Dia seorang laki-laki telah dibisiki. dia seorang laki-laki telah dibisiki ya, telah dibisikkan. Yuwaswasu, Dia Dia seorang laki-laki sedang atau senantiasa akan dibisikkan. Bisikan. baik, sudah diterjemahkan. Nah, kemudian kita kembali fi'il masuknya yuwaswisu berarti di antara tasrif far'inya tadi nomor berapa ini? Berarti ada di posisinya yuwaswisu. Fi'lul mudhari ma'lum. Ya, mudhari ma'lum. Nomor berapa? Nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, kita tasrifkan. Nah, fi'il mudhari ma'lum. Yuwaswisu. Silahkan tasrifkan. Yuwaswisu 1 2 3. Yuwaswisu, yuwaswisani, yuwaswisuna, tuwaswisu, tuwaswisani, tuwaswisna, tuwaswisu, tuwaswisani, tuwaswisuna, Kalau yuwaswisu fi sudurinas berarti ini yuwaswisu di fi'il cabangnya ada di nomor berapa? 3 Satu. Nomor 1 ya. Yuwaswisu ada di nomor Yuwaswisu. Ya, nomor 1. Berarti ada domir apa di nomor 1? Huwa. Huwa. Apa arti huwa? dia Dia laki-laki. seorang laki-laki. Berarti yuwaswisu artinya Dia seorang laki-laki senantiasa membisikkan. telah membisikkan. bukan Senantiasa ya, membisikkan. sedang atau kalau di itunya diartikan istimror ya, senantiasa. Nah, ini berarti silahkan diartikan allazi yuwaswisu. Berarti dianya kembali kepada siapa? Syaitan. Nah, dianya kembali kepada setan ya. Dia huwa di sana itu kembalinya kepada setan. Jadi silakan diartikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gimana? Yang setan itu senantiasa senantiasa membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, itu alladzi yang yuwaswisu, setan ya, kembali dia itu setan. Setan itu yuwaswisu senantiasa membisikkan fi sudurinas ke dalam dada manusia. Nah, jadi sudah kita identifikasi dari kata-kata atau kali potongan ayat yuwaswisu. Ada lagi yang sudah menemukan fi'il rubai? Siapa lagi yang sudah menemukan fi'il rubai?
ada lagi, silahkan Bunda Zuhro, Bunda Siti, Bunda Ifitro, Bunda Neneng, Bunda Tina, Bunda Sri, Bunda Teti. Silahkan, apakah sudah menemukan di surah apa? Ya, Bapak Ustadz Harsono dari Kota Kembang. Iya. Boleh Belum bebas dapat ya? Belum mengidentifikasi. dapat ya, Bu. Belum dapat ya. Belum Lagi dapat nyari. ya, Pak? Emang agak Belum. langka ya? Iya. Tadi di surah Bunda Az-Zalzal. Lia Miliariah. Belum menemukan lagi. Belum Ya, menemukan. 1 miliar. Bagus. Hoki Kalau namanya ya- hoki. Kalau yatazaka itu termasuk rubai bukan ya? Iya, iya. Coba kita identifikasi apa? Surah apa, Bu? Kita Surat sama-sama identifikasi. Al-Lail Surah Al-Lail ya. Al-Lail ayat ayat 18. ayat 18 kita identifikasi saja. Yang jelas bukan, tetapi kita pastikan. Nah, ini di surah Al-Lail ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, Tafa'ala ya, itu. ini masih ingat. Berarti silahkan Ingat. identifikasi yatazakka. Nah, ini Yatazakka. fi'il sulasi atau rubai. Sulasi mazid. Iya, ini sulasi mazid. Tambahannya yang berapa huruf? 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf? 2 huruf. Nah, ini masuknya ke sini ya. Coba beberapa di antara 18 ini. Yatazakka. Tafa'ala. Nah, tafa'ala, Hmm. tazakka, yatazakka. Nah, coba ditasrifkan. Tazakkiyan, mutazakkin, mutazakkan. Tazakka, la tatazakka, mutazakkan, mutazakkan. Tuzukkiya, yutazakka. Memang ini yang belum dipelajari, Bu, yang Mu'tal. mu'talnya itu belum dipelajari Mu'tal. ya. Cuman kalau kita identifikasi itu masuknya ke masih fiil yang terdiri dari Sulasi sulasi mujarid ya. mujarrad. Jadi itu taknya itu bukan tak asli, Bu, itu tak tambahan. Tambahan. Asalnya Ya, itu dari zakka, yuzakki, kemudian ada tambahan huruf ta karena masuknya wazan tafa'ala, tazakka. Nah, itu jadi masuk, kita identifikasi aja nggak apa-apa. Tazakka ya tazakka. Nah, ini berarti ada di tambahannya berapa huruf? 2 tadi. 2 ya. Ta dan Dua. tad'iful ain. Huruf ka-nya ditaifkan ya, digandakan kan asalnya zaka itu suci ya, kemudian dimasukkan huruf ta dan ain fiilnya digandakan ya, mudhaafkan sehingga jadi tazakka. Nah, berarti ini masuknya fiil apa? Madi, mudhari, amr. Tazakka. Mudari. Nah, Mudhari. ya tazakka berarti fi'il Mudari ma'lum. mudhari' maklum. Nah, ini berarti posisinya ada di nomor berapa? Ya tazakka 1. ada di nomor 1. Domirnya apa? Huwa. Huwanya kembali ke siapa? Dia Alladzi yu'ti. Iya. Jadi ketika mengartikannya berarti alladzi, yaitu orang yang yu'ti. Yu'ti itu memberikan, menginfakkan. Atau yu'ti malahu, yang menginfakkan malahu, hartanya, yatazakka, yaitu dengan maksud senantiasa ya dia. Nah, ini kembali ke sini, huwa senantiasa membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak. Jadi yatazakka itu terus menerus membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak. Nah, baik itu ya. Jadi kalau intinya belajar bahasa Arab itu untuk itu ya, supaya rasa kita itu ketika membaca satu huruf, satu kalimat dalam Al-Quran itu, oh ini maksudnya ke sini gitu ya. Nah, silahkan gimana, ada lagi yang sudah mendapatkan atau kita identifikasi bebas saja ya.
mau sulasi mujarrad ataupun mazid, karena dipaksakan mencari juga kalau nggak ketemu ya, karena jarang juga kan di fi'il rubai itu. Silahkan yang menemukan ayat atau surat apa saja yang akan kita identifikasi. Basar Surah apa Bunda Siti Jamila? surat ke-58 ayat 10. Ya, surah apa? Ke-58. Surat ke-58 ya. 58. Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ya. Ayat berapa, Bun? Ayat 10. Ya, Al-Mujadilah 10 ya. Kita sama-sama identifikasi ya. Al-Mujadilah Ayat ayat 10. 10. Coba kita sama-sama Inna identifikasi. naj'al. Surah Al-Mujadilah ayat 10. Nah, ini yang mananya Bunda Siti yang ingin diidentifikasi? Ada tadi ya, wa basar. Yang mana? Abasan. Wa basar tadi ada nggak? Nggak ada wa basyar di sini, Bun. Innaman najwa minasyaitan. Oh, salah ya, salah terlewat. Terlewat. Ya, nggak apa-apa, yang ada saja ini. Yang 11-nya aja. Oh, yang 11. Yang Eh. mana? Tafasahu atau pangsuzu. Oh, masih ya? Mujadilah ayat 11 gitu. Al-Mujadilah ayat 11 coba. Dalil Tadi ada apa ya? pengetahuan. Qila. Yang mananya, Bun? Yang ingin identifikasi yang mananya? Semuanya bisa diidentifikasi, pengen yang mana ini? Tafasahu. Nah, ini tafassahu. Coba kita identifikasi. Ini fiilnya sulasi atau rubai? Sulasi mazid. Sulasi mazid. Tambahannya berapa huruf? Kolom 1 tambahan 1 huruf, kolom 2 tambahan 2 huruf, atau kolom 3 tambahan 3 huruf? Tafassahu. Dua ya. 2 huruf. 2 huruf ya. Berarti yang kolom 2. Berarti yang nomor berapa? 1. Nomor 1 ya, masih wazan tafa'ala. Tafa'ala. Coba kita tasrifkan karena ini tidak mu'tal. Tafassaha ya tafassahu. Kita tasrifkan bareng-bareng 1 2 3. Berarti tafassahu berarti kedudukannya ada di nomor berapa di tasrif usul? Fi'il amr yang Al-amr ya, nomor ke-6. 6 ya. 6. Setelah diketahui, kemudian silakan ditasrifkan fi'il amr dari tafassah. Cuma 6 fi'il amr ya. 1 2 3. Tafassah. Tafassaha. Tafassahu. Tafassahi. Tafassaha. Setelah diketahui di fi'il amr ada di nomor berapa? 3. Tafassahu ada di nomor berapa? 3. Nomor 3. Ada domir apa di nomor 3? Antum. Antum. Nah, berarti ini tafassahu itu fi'il amar ada di nomor 3, yaitu ada kata gantinya antum, kalian sekalian laki-laki. Coba diterjemahkan. Tafassahu. Berilah kelapangan oleh kalian laki-laki. Nah, berilah ke lapangan. Kalau ada yang mau ngaji ya, tafassahu, ada yang baru datang itu kasih tempat ya. Tafassahu, berilah ke lapangan. Jangan mempersempit, jangan diam jangan nggak dikasih tempat. Tafassahu, berilah ke lapangan oleh kalian laki-laki. Maksudnya oleh kalian laki-laki kembali kepada siapa itu kata gantinya? Alladzina amanu. Kepada orang-orang yang mukmin, Beriman. Jadi, hai orang-orang yang beriman. Nah,
ya. Tafassahu, berilah kelapangan oleh kalian. Ini ya. Sehingga kita bisa lebih merasakan zauk rasanya gitu ya, ketika baca hadis, baca Quran, setiap huruf, setiap kalimatnya itu kita bisa menginternalisasikan dalam hati kita gitu. Baik, karena sudah jam 6:10, kecuali ada lagi yang mau ngasih contoh, kita akan akhiri. Ada lagi yang mau ngasih contoh atau disudahi dulu? Cukup mungkin. Cukup dulu ya. Baiklah, nah untuk hari ini kita alhamdulillah ya sudah mempelajari bahasa Arab, bahasanya ahli syurga, bahasa Quran, bahasa hadis. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menaklukkan ya segala tantangan bahasa Arab. Tetap semangat, kita semua tujuan kita ingin lebih dekat lagi dengan Allah, lebih dekat lagi dengan Rasulullah ya. Supaya kita memaknai ya, memahami setiap kalimat, setiap huruf yang ada di Al-Quran ya. Mudah-mudahan dengan mempelajari bahasa Arab kita semua semakin semangat mempelajari Quran, semangat mempelajari hadis, semangat membaca kitab ya. Dan ketika kita semangat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik, kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin muncul rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, hari-hari istimewa. Mari kita isi ya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan banyak sesuai dengan sunnahnya, banyak tahmid ya, tahlil, banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu senantiasa kita baca ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak saum, perbanyak amal soleh, karena Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan kita tahan ya dosa atau maksiat. Mudah-mudahan kita bisa al-imsak, bertahan, tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah ya di hari-hari istimewa ini. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ya, berikhtiar di 10 hari pertama ini nanti berefek, berdampak pada hari-hari yang lainnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi ada Ibu Kepala